Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Chris dalam segmen Basuhan, bahas kasus pembunuhan. Menolak lupa. Kali ini gua akan bahas kasus yang terjadi 25 tahun lalu. Sebuah kasus pembunuhan yang menurut gua sendiri merupakan salah satu kasus pembunuhan paling keji dan paling emosional yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang terjadi 25 tahun lalu menimpa seorang perempuan muda berusia 18 tahun, siswa SMA, bernama Ita Martadinata Haryono. Ita yang masih duduk di kelas 3 di SMA Paskalis, Jakarta, hari itu izin tidak masuk sekolah. Dia tinggal sendiri di rumahnya. Awalnya tidak ada yang mencurigakan sore itu. Semuanya berjalan dengan normal. Sampai Ita mendengar ada suara-suara mencurigakan di lantai 1 rumahnya. Dia yang sedang berada di kamar lantai 2 itu pun turun. Ita terkejut karena ia mendapati seorang pria tengah mondar-mandir di ruang tengah rumahnya. Dia pun ketakutan dan lalu berteriak minta tolong sambil kembali masuk ke dalam kamar di lantai 2, mengunci pintu dan berharap ada orang yang mendengar teriakannya. Namun tak satu pun tetangga yang datang. Kesempatan tersebut malah dimanfaatkan pelaku untuk mengejar Ita, dan disitulah nyawa Ita dihabisi dengan sangat sadis dan keji. Orang pertama yang menemukan Ita adalah ayahnya sendiri, Leo Haryono. Saat itu, papahnya kembali ke rumah sekitar pukul 16.00. Tapi ketika pintu diketuk-ketuk tidak ada jawaban, dia pun memutuskan untuk pergi lagi. Sampai pada pukul 18.00, dia kembali ke rumah dan mendapati kaca pintu terobek dengan paksa. Dia pun langsung buka pintu secara paksa. Saat di dalam, dia mendapati rumahnya kosong. Dia pun segera bergegas lari ke lantai atas ke kamar Ita dan melihat anaknya tertelungkup dengan posisi memegang kabel listrik di tangan kanan. Dia segera membalik tubuh Ita, dan betapa terkejutnya melihat Ita sudah bersimbah darah. Leo pun langsung berlari dan meminta tolong para tetangga. Mendengar teriakan dari ayahnya Ita, warga pun berdatangan dengan ekspresi yang amat sangat terkejut. Bahkan beberapa warga yang mengetahui adanya bahaya di rumah tersebut datang membawa beberapa senjata. Tapi rupanya mereka tidak tahu bahwa yang tersisa di rumah itu hanyalah korban, karena pelaku telah kabur. Setelah ibunya Ita ikut berkumpul di lokasi kejadian, dia menelepon Lili Zakiyah Munir, seorang aktivis hak perempuan dan anggota Nahdlatul Ulama NU. Lili langsung menelepon rekannya, Nadia. Lili mengabarkan bahwa Ita telah dibunuh. Mendengar kabar tersebut, Nadia yang merupakan pendamping dari Ita segera pergi ke rumah Ita. Setibanya di sana, orang tua Ita langsung mempersilahkan Nadia naik ke kamar putrinya di lantai 2. Menurut Nadia, dia tiba di lokasi sekitar 45 menit setelah Ita dibunuh. Saat masuk ke kamar Ita, Nadia kaget bukan main. Lantai dan dinding seluruhnya dipenuhi oleh darah. Saat melihat ke tengah, dia melihat mayat Ita dan dia makin syok. Karena ada luka menganga di bagian leher dari ujung kiri ke ujung kanan, dengan kondisi yang hampir putus. Darah pun masih mengucur dari luka gorok di leher tersebut. Bukan hanya itu, Nadia juga mendapati sebatang tongkat kayu menancap di anus Ita, yang sudah tergolek tak berdaya. Kakinya seketika lemas. Ia merasa ia tidak bisa berlama-lama ada di ruangan itu. Bahkan, ia merasa mual dan hampir muntah. Ia langsung pamit ke kedua orang tua Ita dan kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, Nadia langsung lemas dan memuntahkan rasa mualnya yang tadi dia rasakan. Berdasarkan keterangan kepolisian, setelah akhirnya menelusuri dan menyelidiki kasus tersebut, polisi pun menangkap seorang bernama Suryadi, alias Otong, alias Bram, berusia 22 tahun. Otong ini merupakan tetangga yang tinggal di samping rumah korban. Saat kejadian hari Jumat siang itu, pelaku masuk ke rumah korban yang kata pelaku tidak terkunci. Tapi menurut pengakuan ibunda Ita, salah satu pintu rusak, menandakan pelaku masuk atau keluar dari rumah secara paksa. Berdasarkan rekonstruksi di TKP pada Senin 19 Oktober 1998,
Otong membungkus kedua tangannya dengan kaos kaki untuk menghilangkan atau menutupi sidik jari. Dia pun masuk ke rumah Ita dengan melompati pagar depan dengan tujuan ingin melakukan perampokan. Otong berusaha membuka pintu dengan belati dan obeng, tapi pintunya ternyata tidak dikunci, sehingga dia bisa leluasa masuk ke dalam rumah. Saat berada di dalam rumah, dia berusaha mencari barang-barang berharga di lantai satu. Satu persatu ruangan dia telusuri, namun tidak ada satupun barang berharga yang dapat dia temui. Dia pun mondar-mandir di ruang tengah. Saat itulah Ita keluar dari kamarnya di lantai 2 dan memergoki Otong ada di sana. Sontak saja Ita langsung teriak dan ketakutan. Ia berlari ke dalam kamarnya lalu mengunci pintu. Otong yang takut identitasnya diketahui langsung ikut berlari menaiki tangga mengejar Ita. Ia mendapati pintu kamar dikunci dari dalam. Lalu ia membuka paksa kasa nyamuk jendela di kamar Ita agar bisa membuka kuncinya. Pintu kamar Ita memang separuhnya hanya dipasang kasa nyamuk. Setelah akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar, Ita yang sudah terpojok langsung direngkuh dan dibanting ke lantai oleh Otong. Lalu ditindih dan lalu ditikam oleh belati berkali-kali ke arah dada, perut, dan lengan kanan. Rupanya aksi Otong tidak berhenti sampai di situ. Ita yang saat itu hanya mengenakan celana pendek bicycle dan kaos, terbujur kaku dan pahanya tersikap. Otong yang melihat paha Ita langsung terangsang dan dia mengaku dia masturbasi di samping korban yang sudah tidak bernyawa. Setelah itu dia mengobrak-abrik lemari di dalam kamar untuk mencari perhiasan dan mengambil beberapa perhiasan imitasi. Usai aksi bejatnya itu, Otong membungkus pisau daging yang ia gunakan, pengharum ruangan, pakaian dalam, kaos kaki penutup mulut korban, dengan baju kaos yang dia pakai. Setelahnya, dia mencari kain pel dan mengepel seadanya bekas darah dari pintu luar sampai ke dalam kamar Ita. Barulah dia kabur. Dari tangan tersangka, polisi menyita perhiasan imitasi, 4 pasang kaos kaki warna putih, 2 baju kaos, 1 tas pinggang, dan celana panjang penuh noda darah. Sejumlah kaos itu digunakan untuk membersihkan bercak darah. Sementara, alat pembunuhan tidak lain adalah pisau dapur. Selain itu, laporan kepolisian mengatakan ternyata tidak didapati barang yang hilang dari rumah Ita. Bahkan Wiwin, ibu Ita, juga menyebutkan bahwa tidak ada barang berharga yang hilang dari rumahnya. Dari keterangan yang berbeda-beda ini, muncul pertanyaan, apa benar motif pembunuhan siswa kelas 3 SMA itu merupakan perampokan? Meskipun dari tangan tersangka didapati sejumlah perhiasan imitasi. Sejumlah relawan dan aktivis perempuan saat itu curiga bahwa kematian Ita merupakan bentuk dari sebuah teror. Sebelum Ita dibunuh dengan kejam, dia lagi mempersiapkan diri untuk menjadi saksi di sidang PBB di New York. Bersama komunitas Buddhis Indonesia, Ita mendapatkan undangan untuk bersaksi di sidang tersebut terkait pemerkosaan etnis Tionghoa pada tahun 1998. Ita dan ibunya, Wiwin Haryono, ditunjuk mewakili para korban pemerkosaan 98 karena dinilai berani dan mau memberikan kesaksian terkait hal tersebut. Beberapa hari sebelum kematiannya, Ita sedang mempersiapkan pernyataan yang akan ia bacakan di sidang PBB bersama para aktivis dan relawan, termasuk Nadia. Dia juga telah menyiapkan kondisi secara psikologis, paspor, tiket pesawat, dan lainnya yang dibutuhkan di kantor Kalyana Mitra Jaksel, kantor aktivis perempuan. Nadia menyebut pembunuhan Ita bertujuan untuk mengintimidasi agar korban pemerkosaan 98 tidak lagi bersuara. Biarpun muncul kecurigaan dari sejumlah pihak, kasusnya ditutup dengan menilai pembunuhan Ita merupakan kasus kriminal murni bermotif perampokan. Pada Mei 2023, perkumpulan Bun Hian Thong meletakkan papan arwah atau disebut dengan Sinci berwarna putih milik Ita Martadinata di altar gedung Rasa Dharma. Ita Martadinata juga merupakan korban pemerkosaan dalam tragedi kelam tersebut. Humas Bun Hian Thong, Astrida Ulinuha mengatakan, Sinci Ita Martadinata sudah ada di altar
sejak 2021 silam. Sinci milik Ita menjadi satu-satunya papan arwah berwarna putih di altar tersebut. Di kalangan Tionghoa, warna putih melambangkan duka. Papan putih itu menjadi memoir yang mengingatkan kita semua. Ita Martadinata dihabisi dengan amat sangat keji oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, menurut kalian semua, apakah kasus ini merupakan kasus pembunuhan dengan motif kriminal biasa? Atau mungkin memang ada motif lain di balik menghilangnya nyawa Ita Martadinata Haryono? Satu-satunya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia di dalam dunia ini adalah kematian. Sama seperti orang yang mereka bunuh. Suatu hari nanti, mereka juga akan bertemu dengan maut. Dan mereka akan diminta untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Di dalam dunia ini, mungkin dosa mereka seolah-olah bisa hilang setelah mereka berhasil membelokkan fakta. Tapi di sana, dosa mereka tidak akan pernah hilang dan akan selalu diingat. Bahkan setelah ribuan perbuatan baik yang mereka lakukan setelahnya untuk menebus dosa mereka di masa lalu.